Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan menjelaskan mengenai kondisi alam di Indonesia. Nah, kondisi alam di Indonesia itu dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alam. Nah, tidak heran jika banyak wisatawan dari berbagai dunia tertarik dan datang ke Indonesia. Seperti kegiatan pariwisata pun berkembang di sejumlah wilayah seperti Bali, Yogyakarta, kemudian Lombok, dan daerah yang lain yang ada di Indonesia, sehingga mendatangkan keuntungan ekonomi yang tidak sedikit. Nah, pernahkah kalian datang ke tempat-tempat wisata tersebut seperti Yogyakarta, Lombok, dan lain sebagainya? Nah, jika memungkinkan, berwisatalah ke daerah wisata Indonesia yang sebelum berwisata ke negara lain, karena keindahan alam Indonesia dapat kalian nikmati di wilayah tempat tinggal masing-masing. Nah, seperti dapat dilihat dalam pemandangan yang Tuhan ciptakan dan berikan pada kita semua, berupa hutan, sungai, danau, gunung, dan pegunungan yang tampak mempesona indah. Ingatlah bahwa keindahan tersebut tidak semua negara memiliki, seperti halnya yang ada di Indonesia. Banyak negara sebagian wilayahnya hanya berupa padang pasir, lapisan es, kemudian padang rumput, dan lain sebagainya. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah diantaranya terdiri atas keadaan iklim dan keadaan bentuk permukaan bumi. Nah, kemudian dari keadaan bentuk permukaan bumi tersebut akan menentukan jenis tanahnya. Sementara keadaan flora dan fauna menyangkut jenis keragaman dan sebarannya. Nah, jadi keadaan alam di Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu keadaan fisik wilayah dan keadaan flora dan fauna. Keadaan fisik wilayah dibagi lagi menjadi dua, ada keadaan iklim dan keadaan bentuk muka bumi. Sedangkan keadaan flora dan fauna dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan keragaman dan berdasarkan persamaan. Yang pertama, keadaan fisik wilayah. Nah, sebagai suatu wilayah, Indonesia memiliki keadaan fisik tertentu. Keadaan fisik tersebut dapat dikenali dari keadaan geologi, bentuk muka bumi, dan iklim. Keadaan fisik dapat mempengaruhi corak atau karakteristik hidup makhluk hidup yang tinggal di atasnya. Nah, kemudian, pernahkah kalian mendengar istilah lempeng bumi? Nah, ternyata lempeng bumi itu tempat kita hidup. Tidak bulat secara utuh, tetapi terdiri atas lempengan yang terbentuk dan bergerak terhadap satu sama lain. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia itu, ada yang tahu ya? Itu bertumbukan dengan lempeng apa? Ya, Ozil. Nah, belum tahu. Nah, jadi lempeng Indo-Australia itu bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Kemudian lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di mana? Di utara, ya, Papua dan Maluku Utara. Nah, tumbukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, dan juga Nusa Tenggara. Nah, dapat anak-anak lihat pada slide yang sudah Bapak kirim ya di grup. Nah, karena itu ada peta Indonesia, di mana di situ ada pembagian lempeng. Oke, itu. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa lempeng seperti Indo Australia, kemudian ada juga lempeng Eurasia dan juga lempeng Pasifik. Nah, kemudian selain terbentuk pegunungan dan gunung api,
Nah, tumbukan antara lempeng juga menghasilkan fenomena gempa bumi. Nah, gempa bumi ini terjadi karena lempeng yang saling bertumbukan, kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi. Nah, di sini ada yang tahu nggak, Indonesia itu termasuk sering mengalami gempa bumi atau tidak? Yang tahu angkat tangan, ya angkat tangan. Siapa? Tidak ada yang mau angkat tangan. Oke. Nah, jadi Indonesia itu merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Nah, gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa tektonik ataupun vulkanik. Nah, kemudian gempa tektonik sendiri itu merupakan gempa eh, yang terjadi karena pergerakan lempeng tektonik. Sedangkan gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas gunung apian. Ya. Nah, kemudian gempa bumi itu dapat menimbulkan bencana yang lainnya yang lebih besar seperti tsunami. Goncangan akibat gempa bumi itu membuat gerakan tanah di dasar laut sehingga menimbulkan gelombang. Nah, kemudian ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana yang bernama tsunami. Nah, selain gempa bumi, Indonesia juga rawan akan bencana letusan gunung api. Nah, gunung berapi adalah lubang, kebun, dan atau rekahan dalam gerak bumi, tempat keluarnya cairan magma atau gas cairan ke permukaan bumi. Nah, ciri-cirinya itu gunung berapi itu adanya kawah. Sewaktu-waktu gunung api ini dapat meletus. Nah, sebagian gunung yang ada di Indonesia merupakan gunung berapi yang aktif. Nah, ciri utama gunung berapi yang aktif itu adanya aktivitas kegunung-apian seperti semburan gas, asap, dan lontaran material dari dalam gunung berapi. Kemudian Bapak di sini akan menjelaskan mengenai bentuk muka bumi. Nah, anak-anak ada yang tahu nggak Indonesia itu terdiri dari berapa pulau? Yang tahu angkat tangan. Ya, Yolan. Nah, benar Indonesia itu terdiri dari beribu-ribu pulau, baik yang berukuran besar ataupun yang berukuran kecil. Jumlah pulau seluruhnya mencapai sebanyak 13.000 sekian pulau. Nah, luas wilayah Indonesia sendiri itu mencapai 5 juta sekian kilometer persegi. Nah, dan terdiri atas daratan 1 juta sekian kilometer dan lautan 3 juta sekian kilometer persegi. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa luas daratan berbanding lautan itu lebih luas lautan. Ya, benar. Nah, jika kalian perhatikan keadaan pulau-pulau Indonesia itu tanpa adanya keragaman bentuk muka bumi. Bentuk muka bumi Indonesia dapat dibedakan menjadi daratan, dataran rendah, dataran tinggi, bukit, gunung, dan pegunungan. Sebaran dari bentuk muka bumi Indonesia dapat dilihat pada peta fisiografi Indonesia. Nah, untuk peta fisiografi Indonesia, contohnya sudah Bapak share di grup WA. Nah, sekarang coba dilihat di grup WA, dibuka HP-nya masing-masing. Nah, bagus. Nah, di situ dapat kita lihat peta fisiografi yang ada di Indonesia. Nah, pada peta fisiografi tersebut tampak sebaran bentuk muka bumi Indonesia dari mulai dataran rendah sampai pegunungan. Untuk membaca peta tersebut, maka kita harus memperhatikan legenda atau keterangan peta. Nah, simbol berwarna kuning menunjukkan dataran rendah. Nah, anak-anak dilihat situ ada simbol berwarna kuning, itu menunjukkan dataran rendah. Kemudian warna hijau itu menunjukkan daerah perbukitan. Kemudian warna oranye menunjukkan dataran tinggi.
sedangkan warna coklat menunjukkan pegunungan. Nah, kemudian selanjutnya sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, Bapak akan melanjutkan ke pembahasan selanjutnya mengenai kondisi iklim di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri itu berada di wilayah tropis. Ciri iklim tropis itu suhu udara yang tinggi sepanjang tahun sekitar 27 derajat Celcius. Nah, di daerah iklim tropis tidak ada perbedaan yang jauh antara suhu pada musim hujan dan musim kemarau. Kondisi ini berbeda dengan lintang sedang yang suhunya berbeda sangat jauh antara musim dingin dengan musim panas. Nah, secara umum dapat kita kelompokkan keadaan iklim di Indonesia itu dipengaruhi oleh 3 jenis iklim, yaitu iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Iklim musim, nama iklim musim atau iklim muson. Nah, iklim muson ini dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode itu perubahan adalah setiap 6 bulan. Kemudian yang kedua ada iklim tropis. Nah, iklim tropis ini terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis, sehingga mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Kemudian ada iklim laut. Nah, iklim laut ini terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Nah, untuk arah angin saat musim hujan di Indonesia, sudah Bapak share gambarnya di grup WA, sekarang dibuka. Nah, di situ anak-anak dapat melihat arah angin pada saat musim hujan di Indonesia. Nah, angin yang membawa uap air dari Samudra Pasifik berbelok di ekuator dan menurunkan hujannya di Indonesia. Nah, itu. Nah, dapat dilihat bahwa peristiwa sebaliknya terjadi pada musim kemarau antara Mei sampai September. Nah, pada saat itu angin muson dari benua Australia atau biasa disebut angin timur yang bertekanan maksimum itu bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia, karena benua Australia sedikit uap air yang dikandungnya. Selain itu, uap air tadi itu hanya melewati wilayah laut yang sempit antara Australia dan Indonesia, sehingga sedikit pula uap yang dikandungnya. Nah, pola angin muson yang bergerak menuju Indonesia itu dimanfaatkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia untuk melakukan perpindahan atau migrasi dari Asia ke berbagai wilayah di Indonesia. Nah, dapat kita lihat perahu yang digunakan untuk melakukan migrasi tersebut masih sangat sederhana dan pada saat itu masih mengandalkan kekuatan angin, sehingga arah gerakannya mengikuti arah gerakan angin muson. Nah, keadaan iklim sendiri pada saat nenek moyang datang ke Indonesia itu tidak berbeda dengan keadaan iklim saat ini. Nah, secara umum dapat kita lihat keadaan curah hujan di Indonesia tergolong tinggi, tapi tidak merata. Nah, ada di wilayah yang sangat tinggi curah hujannya, tapi juga ada yang sangat rendah. Nah, jika kalian perhatikan peta sebaran curah hujan yang Bapak share tadi itu tampak wilayah Kepala Burung Papua Barat sebelah barat Manokwari. Nah, di situ memiliki curah hujan yang sangat tinggi. Curah hujan tersebut yang rendah tersebar di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi Tenggara. Sulawesi Utara maksudnya. Nah, kemudian ada pun sebaran curah hujan di Indonesia. Secara keseluruhan dapat dilihat pada peta sebaran. Nah, akan saya Bapak share berikut. Oke, di situ dapat dilihat peta curah hujan di Indonesia yang tergolong tinggi, tetapi tidak tersebar secara merata. Nah, sekarang dibuka grup WA dan di-download gambarnya. Oke. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu sudah di-download ya tadi gambarnya. Oke, baiklah. Nah, dapat dilihat
dalam sebaran curah hujan pada gambar tersebut itu untuk memperoleh informasi tentang intensitas curah hujannya. Nah, kalian itu dapat melihat legenda atau keterangan pada peta. Warna merah di situ menunjukkan curah hujan yang rendah, sekitar 500 sampai 1000 mm per tahun. Nah, kemudian seterusnya sampai warna biru yang menunjukkan curah hujan 5000 mm per tahun atau lebih. Nah, kemudian dapat kita perhatikan sebaran curah hujan daerah manakah yang curah hujannya paling tinggi atau pola tertentu dari sebaran curah hujan yang ada di Indonesia. Nah, untuk itu anak-anak silakan didiskusikan bersama teman-teman daerah manakah yang curah hujannya paling tinggi, kemudian adakah pola tertentu dari sebaran curah hujan di Indonesia. Oke, setelah diskusi selesai, nanti akan Bapak tanya perwakilan dari setiap kelompok. Oke, kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai flora dan fauna. Nah, Indonesia sendiri itu memiliki keanekaragaman flora dan fauna, atau yang biasa kita sebut sebagai keanekaragaman hayati yang sangat besar. Nah, bahkan keanekaragaman hayati Indonesia termasuk 3 besar di dunia bersama-sama dengan Brazil di Amerika Selatan dan Zaire di Afrika. Nah, berdasarkan data dari Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 99, jumlah spesies tumbuhan di Indonesia itu mencapai sekitar 8.000 spesies yang sudah teridentifikasi. Sedangkan jumlah spesies hewan itu sebesar sebanyak 2.000 sekian spesies. Nah, dari spesies hewan itu dapat kita lihat ada 500 sekian mamalia, 60 reptil, dan 1.500 sekian burung, dan juga kupu-kupu. Nah, dari data yang Bapak paparkan tadi itu dapat kita lihat besarnya keanekaragaman hayati di Indonesia itu berkaitan erat dengan kondisi iklim dan kondisi fisik wilayah, suhu dan curah hujan yang sangat besar memungkinkan tumbuhnya beragam jenis tumbuhan. Nah, mengapa demikian? Ada yang tahu mengapa demikian? Ayo, angkat tangan. Iya, Yura, kenapa? Ya, benar. Karena tumbuhan itu memerlukan air dan suhu yang sesuai, seperti yang dijelaskan oleh teman kalian Yura itu. Semakin banyak air tersedia, maka semakin banyak tumbuhan yang dapat tumbuh, dan karena itu semakin banyak hewan yang dapat hidup di daerah tersebut. Nah, bukti dari pernyataan tersebut dapat kalian bandingkan antara daerah yang curah hujan yang tinggi seperti Indonesia dengan daerah gurun yang curah hujannya sangat kecil. Keanekaragaman flora fauna Indonesia itu jauh lebih banyak dibandingkan daerah gurun. Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia. Yang pertama tentang persebaran flora. Ada yang tahu persebaran flora di Indonesia itu di mana saja? Nah, jadi persebaran flora di Indonesia itu dapat dibedakan menjadi 2 kelompok. Ingat ya, 2 kelompok, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Nah, kelompok Indo-Malayan itu meliputi kawasan Indonesia Barat. Seperti pulau-pulau yang masuk ke dalam kelompok ini itu ada Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Nah, kemudian kelompok Indo-Australian ini meliputi tumbuhan yang ada di kawasan Indonesia Timur, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Kemudian berbagai jenis flora yang Bapak paparkan tadi itu telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik sebagai bahan furniture, bahan bangunan, bahan makanan, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, rotan banyak dimanfaatkan sebagai bahan utama pembuatan kursi, kemudian meja, perabotan rumah tangga, dan lain sebagainya.
Berbagai jenis kerajinan dihasilkan dengan memanfaatkan bahan dari rotan. Nah, anak-anak, sentra penghasil produk kerajinan tersebut itu ternyata banyak berkembang di daerah-daerah tertentu, seperti di Cirebon dan daerah di Pulau Jawa yang lain. Nah, kemudian setelah persebaran flora, maka di sini akan menjelaskan mengenai persebaran fauna yang ada di Indonesia. Nah, fauna di Indonesia itu dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah, dan juga timur. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dengan tengah itu dinamakan garis Wallace. Kemudian garis yang memisahkan fauna bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Nah, untuk garis Wallace dan Weber sudah Bapak share di grup WA. Sekarang anak-anak silahkan dibuka grup WA dan juga di-download gambarnya. Di situ dapat dilihat bahwa fauna bagian barat memiliki ciri atau tipe seperti halnya fauna Asia, sehingga disebut tipe Asiatis. Sedangkan timur seperti ciri tipe dengan fauna yang hidup di benua Australia, sehingga disebut tipe Australis. Dan juga yang lain sebagainya. Oke, kemudian di sini Bapak akan menjelaskan mengenai fauna yang ada di bagian barat Indonesia. Fauna Indonesia bagian barat atau tipe Asiatis itu mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali, dan Kalimantan. Mamalia berukuran besar banyak ditemui di wilayah ini seperti gajah, macan, tapir, badak berjula satu, kemudian banteng, kerbau, rusa, kemudian tadi babi hutan, ada orang utan, monyet, bekantan, dan masih banyak yang lain. Kemudian selain mamalia di wilayah ini banyak pula ditemui reptil seperti ular, kemudian buaya, tokek, kadal, tokek, biawak, bunglon, kura-kura, dan terenggiling. Berbagai jenis burung juga dapat ditemui, di antaranya seperti burung hantu, gagak, jalak, burung elang, merak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Dan juga ada ikan air maksudnya, ikan air tawar seperti pesut, jenis lumba-lumba di Sungai Mahakam dapat ditemui di wilayah ini. Nah, dapat anak-anak lihat pada grup WA itu adalah beberapa contoh gambar fauna yang ada di bagian barat. Oke, lanjut. Kemudian Bapak akan menjelaskan mengenai fauna Indonesia Tengah atau biasa itu disebut tipe peralihan. Nah, wilayah fauna Indonesia Tengah atau disebut pula wilayah fauna Kepulauan Wallace yang seperti yang Bapak share di grup ya tadi. Di gambarnya ada garis Weber dan garis Wallace. Nah, ini mencakup Sulawesi, Maluku, Timur, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau kecil di sekitar pulau-pulau tersebut. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, ikan duyung, kemudian kuskus, monyet hitam, kuda, terus apa lagi? Ada yang mau menyebutkan? Ayo, siapa? Ya, Rio. Apa? Sapi, ya benar. Sapi juga termasuk. Kemudian apa lagi? Ya, Ike. Iya, monyet, benar. Monyet Sabah ya tapi. Kemudian ada juga beruang, kemudian tarsius, sapi, dan juga banteng. Selain itu terdapat pula reptil, amfibi, dan juga berbagai jenis burung. Nah, reptil yang terdapat di daerah ini itu diantaranya seperti biawak, komodo, apalagi jenis reptil. Buaya ya benar. Kemudian ular ya benar. Nah, kemudian ada juga bermacam-macam burung yang ada di sini. Terdapat di wilayah ini seperti apa? Burung maleo, burung dewata, kemudian burung mandat, dan juga raja udang, rangkong, dan juga kakak tua nuri. Nah, untuk gambarnya di wilayah peralihan ini Bapak share di grup WA, silahkan anak-anak download. Nah, itu salah satu gambarnya. Kemudian ada fauna Indonesia bagian timur. Nah, fauna Indonesia bagian timur atau biasa disebut tipe Australik tersebar di wilayah Papua, Halmahera, dan juga Kepulauan Aru. Fauna
tersebut berupa mamalia yang menghuni wilayah ini seperti kanguru, beruang, walabi, landak, irian, atau biasa disebut nokdia dari irian, ya, dari irian. Nah, kemudian ada kuskus, pemanjat berkantung, kemudian ada kanguru pohon dan juga kelelawar. Nah, di wilayah ini tuh tidak ditemukan kera. Di samping mamalia tersebut terdapat eh, di samping mamalia tersebut itu juga terdapat pula reptil seperti biawak, buaya, ular, dan juga kadal. Nah, berbagai jenis burung juga dapat ditemui di wilayah ini seperti burung cendrawasih, burung nuri, raja udang, kasuari, dan mudur. Jenis ikan tawar yang ada itu nggak banyak, cuma relatif sedikit gitu. Nah, setelah anak-anak memahami sebaran fauna dan flora yang ada di Indonesia, nah sekarang Bapak mau kasih tugas anak-anak untuk mengidentifikasi jenis fauna dan flora yang ada di daerah sekitar anak-anak berdasarkan daerah sekitar kalian. Oke. Nanti dibedakan jenis faunanya apa, kemudian asal kelompok faunanya dari mana. Nah, sudah Bapak share tabelnya, tinggal nanti anak-anak yang mengisi, oke? Oke, sekian saja pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.